Halo guys, welcome to Bakwan Podcast, bacotan kebanyakan wanita. Balik lagi nih dengan dua host kece yang selalu menemani kalian dimanapun kapanpun, selalu dengerin bacotannya Patrice dan Kristi. apa kabar Ibu Kristi? Capek. Apa kabar Ibu Patrice? Capek juga nih kita nih, aduh. Udah Wah, mulai masuk Februari, udah udah mulai-mulai sibuk gak? sibuk. Oh, minggu depan gue udah 2 event besar, jadi lumayan sibuk ya say kita nih. Hmm, Jadi ya kayak ya ya. haheho nih kita. Oke, Oke. minggu ini kita mau ngomongin Ngomongin wisdom kali ya kita anjay. ngomongin nasehat dari para Iya, petua. petua-petua. Hari ini kita Very mau bahas advice dari married woman buat yang belum nikah nih. Biar pas nih persiapan mau sinca ya. Mau ya, betul. lebaran, mau sinca. Biar pas ditanya kapan nikah, kita punya Iya, jawaban selain senyumin aja gitu. betul. Biar nggak ditanya-tanya mulu, bosen om tante gitu. Hmm, biar punya ini persiapan jawaban. Tapi ini Betul. kita bukan ngajarin, bukan apa ya, bukan mengencourage orang untuk nikah atau tidak nikah. Mhm. Tapi ini buat yang pengen nikah mungkin ya, biar masuk ke dunia pernikahan lebih siap lagi, karena Iya, ini kita sudah punya beberapa advice please dari advice ya. ciwi-ciwi yang sudah menikah. Sebenarnya ini mah kita bukan ter fokus ke cewek-cewek aja sih, mungkin buat Ya, pasangan yang belum married boleh. juga Mungkin atau juga mungkin ini ada list yang mungkin dari cowok juga gitu. Kita iya, nggak tahu. kita karena kemarin itu kita bukanya di NGL. NGL itu Ya, anonimus, jadi nggak tahu siapa yang ya. kasih gitu. Ini banyak sih, Oke. banyak. Sebelum kita mulai, Pet, boleh Ya. kali ya di disclaimer dulu. Iya, kita disclaimer dulu ya teman-teman. Disclaimer, semua yang kita omongin di Bakwan Podcast itu cuma pendapat pribadi kita aja dan tidak mewakili siapa-siapa. Kalau untuk kali ini itu pendapat orang-orang yang sudah married yang kasih wisdom ke kita ya berarti ya. Ya. Kita ngobrol buat seru-seruan dan sharing masing-masing, sharing pandangan kita masing-masing. So jangan baper nih teman-teman. Kalau misalkan ada kritik, mungkin saran juga boleh langsung DM aja ke Instagram kita @bakwanpodcast. Kita terbuka banget untuk kritik dan juga saran dari kalian. Semoga obrolan hari ini bisa mencerahkan dan tercerahkan ya teman-teman semuanya untuk Bakwan Insiders. Terima kasih. Asik. Thank you. Thank you. Kita harus sambil buka nih. Oke. Ini kita terinspirasi dari salah satu konten di Instagram juga. Ya. eh jadi ada podcast yang ngomongin eh, pesan-pesan dari married woman ke unmarried woman. Mm-mm. Kayak apa ya, pesan-pesan yang mungkin kalian nggak dapetin. Ini gue kasih nih, gue kasih tahu nih. Ya. Apa sih ya harus hal-hal ya, kiat-kiat yang harus kita tahu Ya, gitu. nggak diikutin, maksudnya kita juga menyampaikan ini tidak berarti harus diikutin gitu ya, Iya, tapi kan ini kayak enggak. ada pendapat banyak orang yang menurut Betul. mereka pengalaman mereka, oh kayaknya gue mau kasih tahu, mau ngingetin orang-orang yang mungkin anak-anak muda yang belum menikah gitu ya, biar tidak Mm-mm. terjebak di situasi yang sama gitu seperti gue Ya. gitu Mm-mm. gitu. Mm-mm. Oke. Apalagi kalau misalkan kalian mau diskusi, boleh langsung aja ketika misalkan denger nih atau baca beberapa list yang kita udah kumpulin ini terus kalian gue setuju, gue gak setuju kenapa, lu boleh diskusi di kolom komen ya. Boleh. Oke, Oke, bisa kita mulai? gas. Gue gak sabar nih. Gue Banyak langsung banget. tunjukin random ya. Ya boleh.
Nah, mengalah bukan berarti kalah. Ingatlah kalau berantem kamu pilih dia sebagai pasangan hidup seumur hidup, bukan cari musuh seumur hidup. Masalah besar di masalah besar dikecilin, masalah kecil dihilangkan. Menurut Mmm, menurut Anda setuju tidak, Ibu Kristi? setuju Setuju, setuju saya karena, pun setuju. ini juga maksudnya bukan berlaku pas kalian sudah menikah saja gitu, ini juga Betul, berlaku ketika kalian sedang ada di suatu hubungan, yang serius gitu ya. benar. Dan gue juga masih belajar untuk kayak gini gitu ya, karena Mhm, gue itu tipe orang yang gue tuh orangnya yang kalau misalnya gue ngerasa sesuatu gue nggak mau ngomong, dan mhm. kalau misalnya gue merasa bener gue nggak mau minta maaf. Nah, iya, Dan terkadang masalah yang kecil pun gue kadang kalau misalnya emosi gue yang lagi nggak bisa dikontrol gitu ya, mungkin lagi di masa-masa, kalau cewek tuh masa-masa luteal phase, Luteal atau phase ya. yang lagi masa-masa lu lagi mau dapet, itu Wah, lu sensitif banget, terus kayak lu nggak bisa kontrol emosi, terus mhm, ada hal yang bikin lo kayak nyenggol dikit aja tuh lu kayak ngerasa kayak langsung meledak gitu. senggol Dan bacok, gue mhm. tuh sering kali ketika ada di mood yang seperti itu, gue tuh yang bener-bener kayak nggak mau ngomong sama sekali. Tapi nantinya Oh, gue kayak mikir, ngapain sih gue kayak sampai segitunya gitu ya. iya iya, Kita akan sadar sendiri gitu, tapi iya, karena gue orangnya gengsi untuk mhm, membawa topik itu, ya lagi belajar lah untuk mhm, lebih apa ya, lebih mau berkomunikasi kali ya. betul. Hidup ini kan selalu belajar ya. Hmm, Yang penting mau berubah kitanya, gitu. betul. Kalau menurut lo gimana, Pak? Gue setuju, gue tidak menambahkan apa-apa, tapi untuk statement ini gue setuju, gitu. Oke. Karena iya benar yang kita pilih itu menikah itu menurut gua itu lu kan mencari teman hidup ya. Namanya teman hidup kan lu nggak mau dong apa berantem meluluan gitu. Jadi ya kontrol-kontrol lah emosi, belajar mengenal pasangan masing-masing. Hmm, yep. Yep, gas. Alright, gas, Selanjutnya. gas. Uhu. Nih gue mau yang ini dulu deh. Nih, wahai manusia, nikah nggak semudah pertanyaan kapan nikah. Ups, betul, Betul, betul. betul. Ini kayaknya yang ini curcol nih. Ini Iya, curcolan nih. pasti. Benar sih. Memang kadang kalau misalnya kesel juga, kalau misalnya orang yang seenaknya kayak nanya lu kapan nikah, itu udah paling kesel gue. Mhm 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 mhm. Nggak perlu yang harus ditanya meluluan sih. Karena kalau Hmm, misalkan, dia mau memutuskan merit nggak merit juga kan urusan dia ya, gitu. Jadi nggak perlu banyak tanya, gitu. iya. Jangan bacot. Jangan baca. Lanjut lagi. Mohon maaf nih, Oh, ini pertanyaan mohon maaf, anjir. ini Gue nggak kenapa jadi ngerti. Gue nggak ngerti kenapa. Ini kayak ini dari Instagram gue. Ini kayaknya salah satu audiens gue yang minimal minim membaca ya. Padahal gue minta ini orang-orang yang sudah menikah, tolong kasih saran bagi orang-orang yang belum menikah. Apa iya. sarannya? Ini malah ditanya. Atau gue nggak bisa jawab dong anjir. Iya kan kita belum merit, gimana sih? Mereka beda agama Astaga. lagi. Gimana kalau nikah beda agama? Apa yang harus ditoleransi dalam pernikahan beda agama? Boleh deh. Ini mungkin kita lempar kali ke audiens kali, Yos. Coba yang nonton mungkin ada di suatu situasi yang sama, Mhm. tolong dijawab, bantu jawab. Bantu jawab kakak, Nah, itu kakak, jawab kakak, kakak. perasaan
Perasaan bakwan jawabin batu tuh baru minggu lalu, kenapa ada yang nanya lagi? Nah, ini pertanyaannya salah kamar ini. Tolong dibantu dijawab. Tapi mungkin gue Open bisa minded. jawab kali karena kondisi gue juga beda agama dalam tanda kutip. Oh Kalau ya. misalnya sampai menikah beda agama gitu ya, ya sebenarnya itu balik lagi ke pasangannya masing-masing, ke Hmm. kalian masing-masing berdua. Hmm. Apa yang harus toleransi dalam hubungan kalian gitu. Iya. Terutama bagi kalau misalnya agama masing-masing itu benar-benar sama-sama kayak sama-sama kuat gitu. Hmm. Kuat dalam arti lo menjalani, gue juga menjalani. Iya. Yang harus ditoleransi nanti ketika mungkin ya kalau misalnya nanti sudah lanjut ke jenjang pernikahan, mungkin kalau misalnya rencana punya anak apalagi gitu ya, Hmm. harus diomongin baik, harus diomongin bener-bener. Bener. Nanti anak kalian tuh mau diajarin seperti apa dalam segi agama tuh yang kayak gimana, itu yang bener-bener harus Hmm. diputuskan karena susah sih. Iya. Itu yang sampai sekarang gue juga masih mikir. Iya. Yang terbaik, yang terbaik. Gitu. Dan banyak itu bukan cuma hal itu aja, banyak banget yang harus diomongin. Kayak Iya. masalah kayak dari keluarga ke keluarga, gimana-gimana. Ya, itulah lalalanya itu Hmm. banyak. Iya. Jadi kalau misalnya nonton ada yang sudah ada di posisi seperti ini, tolong kalau misalnya bisa bantu jawab di komen. Terima kasih guys. Oke, Lanjut. next. Wah, ini agak dalam nih. Apa nih? Before I got married, this is what I learned. Dalam persiapan akan ketemu saat dimana kita bisa berdebat dengan pasangan dan paham itu harus, tapi ternyata nada bicara dengan pasangan itu ngaruh. Oh, ini ada sebenarnya ada lanjutannya nih. Oh, ini enggak, iya kepanjangan. Apa Ini tuh? nggak kepanjangan. Oke, ngaruh. Tapi ternyata nada bicara dengan pasangan itu ngaruh banget dalam Dalam penyelesaian penyelesaian, masalah dalam berdebat. iya, Benar sih. benar. Iya. Coba, menurut lo kenapa, Pat, itu ngaruh? Hmm, karena ketika lu berdua nggak mau tone down lu punya nada bicara, nggak akan ketemu sih. Maksudnya nggak akan ketemu solusi atau penyelesaiannya. Kenapa? Karena dengan lu tone down nada bicara, lu pun kan jadi lebih meredam emosi Hmm, lu. Dan ketika lu meredam emosi lu, lu bisa berpikir lebih clear. ya. Itu sebenarnya. Kalau yang gue tangkep ya, gitu. Apalagi kalau misalkan eh kebanyakan yang gue tahu itu tuh banyak berantem itu apalagi pas lagi persiapan merit. Waduh, Hmm, apalagi itu ya gitu. itu. Jadi bukan elu versus pasangan lu, tapi lu kalian versus masalahnya. Cari Hmm, solusinya gitu. Bukan kalian nyecer satu sama lain, cari salahnya siapa, bukan itu gitu. ya, ya, ya. Setuju. Ada yang mau tambahin Setuju. nggak dari lo? Dan ya, ya menurut gue memang salah satunya memang harus ada yang mengalah kalau soal ini. Apalagi kalau Hmm. misalnya konteksnya tuh di contohnya gue contoh contoh nyatanya ya hubungan Boleh gue boleh. sendiri gitu ya. Mhm. Kalau gue itu tipe orang yang berapi-api, Mhm. yang bener-bener kalau kalau udah nyerocos tuh bener-bener kayak udah nggak bisa taruh Mmm. bensin setetes saya nggak bisa langsung langsung kebakar gitu. Mhm. Nah, dan bersyukurnya gue udah punya pasangan tuh yang bener-bener kayak air, yang bener-bener air, kayak bener-bener bisa meredamkan gue. Nenangin, mhm. Jadi di saat gue yang bener-bener semarah apapun,
so far pasangan gue tuh yang bener-bener kayak sabar dan lebih make sense sih. Kayak dalam menyelesaikan masalahnya tuh bener-bener kayak dia bener-bener cari solusi. Strategis buat cari solusinya. Iya, dia Mm-mm. punya solusi di mana di saat gue yang cuma bisa marah doang dan gue nggak bisa saat itu juga kayak nggak bisa tuh ngomong baik-baik, Mm-mm. tapi dia bisa mencari solusi. Gue nggak ngerti gimana caranya. Itu hanya beberapa orang doang sih ya. Kayak Iya, tapi makanya. tapi kadang kalau misalkan di pasangan ada yang emang ada yang begitu kok dan banyak kayaknya. Saya Iya, misalkan salah satunya agak berapi-api, yang satu agak nenangin gitu. iya. Memang mungkin emang kalau udah jodoh begitu kali ya. Iya, kayaknya gitu deh. Sama Heeh. soalnya gue juga begitu. Hmm. Lebih nyerocos lah ya namanya cewek gitu. Iya, pertama kita cewek, kedua ya Mm. mood kita juga kayak nggak stabil gitu ya kan Iya, kadang-kadang. Tapi pasangan kita tuh yang kayak bener-bener ya nggak tahu caranya iya, gimana lo bisa sabar kayak gitu anjir. iya. Ini bukan pembenaran ya, maksudnya memang kita tuh cewek itu kebanyakan, termasuk gua juga itu kebanyakan based on feeling gitu loh. Jadi Hmm. sebenarnya mungkin pasangan kita mengerti untuk men-tone down dulu feelingnya, ngemeluk dulu nih feelingnya Hmm. buat biar kita nggak kayak petasan mercon ya gitu. Ya. Sabar ya Sabar ya. kalian-kalian. Nih kali cowok gue bisa ngomong bahasa Indonesia langsung sadar juga loh. Mengeluh gitu ya, sadar. Lanjut, boleh, Oke, silakan. next. Uh, Wah, nah ini budget nikahan jangan gede-gede hanya buat gengsi sesaat. After nikahan pengeluaran jauh lebih gede. agree to disagree. Kalau gue, kalau lo gimana? Enggak, bukan yang sampai MM-an pastinya, tapi masih reasonable dan sesuai sama dream wedding gue juga sih. Maksudnya kita Hmm, kan sebagai cewek juga ada ya. dream weddingnya masing-masing lah gitu. Hmm, Tapi ya dengan harga yang reasonable, ya. dicari vendornya gitu. Hmm. Makanya jangan meritnya buru-buru. Kan tidak Oh, mengejar apa-apa, karena nggak buru-buru banyak nabung. Gitu. iya. Gue di sini kan statementnya budget nikahan jangan gede-gede hanya buat gengsi sesaat. Kalau gue bukan buat gengsi, gue tuh Iya, nikah itu karena untuk memuaskan diri sendiri. Karena betul. itu cuma sekali seumur hidup, Mhm, ya kan? Semoga benar. cuma sekali ya seumur hidup. Ish, amit-amit deh, heeh. Ya cuma sekali seumur hidup gitu ya. Menurut gue tuh mau gitu kayak apa ya? Ya kayak tadi yang lo bilang, kita semua apalagi perempuan gitu ya, kita punya dream wedding. Terus tapi ya tetap jangan memaksakan sih. Kalau kata gue tuh Iya, jangan memaksakan. benar. Kalian boleh punya nikah segede apapun, asal itu sudah terbudget gitu, bukannya harus seperti itu. Gue mau Benar. seperti itu, nggak mau tahu. Tapi nggak ada Besokannya budgetnya. gue jatuh miskin, nggak mau tahu. Pokoknya hari itu gue Nah mau jadi princess gitu. nah, No, it's no. stupid. Heeh. Lebih Gitu. ke situnya sih, Lebih kayak budget. make Nah, sense gak sih lo punya wedding segede itu tapi besokannya lo nggak bisa makan gitu, ya iya, ibaratnya. ya kan lebih baik Anda makan besoknya. Nah, Hmm, ya gitu. gitu. Nah, oke Aku nih. setuju 100%. Lanjut ke yang ini. Minimal financial freedom dulu, baru bisa masuk ke dunia pernikahan. Setuju sih. Karena Setuju. biaya pernikahan, biaya punya anak tuh nggak murah. Aduh, sebenarnya lebih ke dunia parenting sih yang gue nggak begitu siap sebenarnya. Iya kan?
Gitu sih. Yah, Sama, gue juga benar-benar. dunia Seenggaknya parenting. yang penting itu lu ya balik lagi kayak sama lah ini mah kayak yang tadi. Besok tuh kalian tahu mau makan apa dan tidak kesusahan. Yang penting terbudget gitu. Ya. Lanjut. Belajar budgeting ya guys. Jangan lupa nonton video kita nih Oh yang iya. ada yang ada template-nya. Nah, itu bisa ngebantu siapa tahu. Template udah gratis tuh. Oke. Next. Jangan pernah cerita masalah rumah tangga kamu ke keluarga, sahabat, apalagi ibumu. Ya, gue setuju sih masalah ini. Hmm. Gue setuju karena biarpun masih pacaran pun gue juga kayak gak pernah sih menceritakan masalah personal gue dengan pasangan itu ke keluarga dan temen, Ya. atau ya keluarga apalagi nyokap gue Mm, gitu ya, karena mm, mereka nggak perlu tahu. mm, Mereka nggak perlu tahu gue adult gitu ya, gue punya cara gue untuk menyelesaikan masalah sendiri, dan cara gue tuh bukan bukan curhat ke orang lain gitu. mm, Cara gue selesain dulu masalahnya di dalam gitu. Gue nggak mm, mau buka pintu sebelum rumah mm. gue tuh rapi, Ya. ngerti kan? Gitu. Jadi eh teman-teman gue yang tahu juga, kalau dulu tuh gue kalau misalnya putus sama orang, gue baru cerita masalahnya, dibanding ketika ada di hubungan gue punya cerita gue punya masalah dikit-dikit curhat, Nah, dikit-dikit curhat, ya. tapi masa ada di hubungan itu gue tuh nggak pernah kayak gitu. Ya, ya, Gue nggak pernah benar-benar. seperti itu karena Mm, gue berprinsip gue tidak mau orang lain tahu tentang masalah yang sedang gue hadapi di hubungan gue. Kalau misalnya gue ngerasa gue tuh masih ada di hubungan ini, gue ya. masih mau tinggal di sini, misalnya gue masih mau tinggal di rumah ini, gue nggak mau orang lain tahu isi isi rumah gue gitu. Mm, mm, mm. Gitu. Ya. Lebih baik kalau ada masalah ceritanya, kalau masalahnya gede ceritanya sama psikolog pernikahan. Hmm, ya, Konsultan ya ngomongnya orang apa sih? ya, Ya pokoknya orang yang psikolog, profesional lah, menengahi. konselor. Konselor, iya Iya, benar. orang yang tidak kalian kenal yang bisa Mm, memberikan advice secara objektif. betul. Karena gue pernah dapat kiasan gini, kita itu masing-masing kita, misalnya gue dan Jeffrey gitu misalnya, gue itu adalah PR untuk maksudnya ngomongnya apa ya? Gue jadi lupa tiba-tiba PR untuk keluarga gue. Maksudnya Hmm, PR 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 hubungan ini untuk keluarga gue. Jadi hmm, maksudnya ya lu ngomongnya gimana kok susah sih ngomongnya. Jadi ya nggak usah terlalu diumbar-umbar lah intinya kayak gitu, gitu. iya, Apapun masalahnya nggak perlu orang sampai ngelihat rumah tangga, "Ah situ rumah tangganya begini, ah jadi kan jadi omongan nggak enak juga ya. Maksudnya mm-mm, yang di mana dapur lu itu nggak usah dicampurin sama orang lain gitu. betul, Kalau kalian bisa selesaiin sendiri, udah selesaiin sendiri aja, nggak perlu cerita-cerita gitu. betul. Oke, Lanjut. bagus nih nasihatnya. Oke, next. Wah ini. Uh, don't ask your partner to change. The more you soften up and do more for them, the more they'll do. Kok Eh, hilang? The more they'll do for for you you. too. Don't complain and be defensive. Be productive and proactive. Bijak banget nih. Mm-mm. Karena sebenarnya emang kita nggak pernah bisa ngerubah partner kita sih, Iya, gitu. betul.
Kalau mau Jangan. berubah ya bener, lu melakukan hal yang sama dulu, misalkan partner lu males olahraga, ya lu olahraga, ajak dia, Iya. bareng Iya. jadi olahraganya, gitu. Jangan elunya masih gendut nyuruh partner lo untuk olahraga. Itu. Elunya masih gendut nyuruh partner lo buat diet. Kasih contoh yang bener. Hmm. Gitu, guys. Hmm. Next nih ya. Lanjut. Nikah itu pilihan hidup. Ada memilih jadi biarawan atau biarawati, ada yang memilih hidup sendiri. Apapun pilihanmu, segala kemungkinan yang terjadi, terprediksi atau tidak, harus dihadapi bareng-bareng. Oh, ini kepotong juga, bentar. Bareng-bareng berdua ya. Berdua ya, oh ya. Cuma sampai situ doang. Oke. Ya. Gue tidak ada ini sih, memang benar nikahan itu pilihan hidup. Iya, Kalau ada yang benar. mau emang single life forever ya nggak masalah juga. Iya, betul. Oke, mantap. Nggak, masalahnya kita harus normalisasi juga, kadang orang tuh jangan dibiasain, oh cewek tuh atau cowok tuh harus married, udah umur segini segala macam. Kalau misalkan emang nggak ketemu yang pasangannya cocok ya nggak perlu married gitu. Iya, iya. Ya kan, maksudnya ngapain dipaksakan hal-hal yang tidak tidak sustain anjay jadinya gitu. Ya udah urusin urusan sendiri aja lah. Mm-mm. Nggak usah ngurusin orang. Iya, emang netizen terlalu kepo biasa. Oke. Gas, lanjut. Mengalah bukan berarti kalah. Ingatlah, kalau berantem, kamu pilih dia sebagai pasangan hidup seumur hidup, bukan cari musuh seumur Ini hidup. yang tadi coy. Oh, Ya, ya. masalah besar di Sorry. kecil. Sorry. Nggak apa-apa. Oke. Oh Orang ini nih. ketiga nggak selalu cowok atau cewek lain. Kadang orang ketiga itu justru mertua. Wow. Wow. Terima kasih atas eh pemberitahuannya. Terima kasih atas notifikasinya. Ini dari ini gue tahu dari apa? Berarti kita harus berhati-hati dengan mertua juga ya. Nah, makanya mungkin kayak tadi gue bilang, kita tuh PR dalam hubungan kita masing-masing untuk ke keluarga kita. Itu. Apalagi yang tinggal di TMI, teman mertua indah. Oh, makanya gue juga sempat dengar nih ya. Ini nggak ada di list, tapi yang gue suka dapat dari orang-orang terdekat gue berpesan kalau Iya. nanti nikah jangan sampai kalian tinggal di rumah orang tuanya si cowok. Iya. Ataupun cewek lah Ini sama aja ya. enggak. Kalau gue Cowok tapi. dengernya Heeh. jangan tinggal sama orang tua cowok. Karena apa? Ada Heeh. karenanya. Gimana itu? Karena kalau misalnya kita tinggal di orang tua cewek, orang tua kita sebagai cewek akan sayang banget nih sama si cowok ini. Oh iya, kebanyakan gitu sih. Kebanyakan seperti itu. Tapi ketika lo tinggal sama orang tua si cowok, lo akan selalu diperhatiin tuh, lo bangun jam berapa, lo nyuci Iya piring sih. apa enggak, lo Iya. bersih-bersih apa enggak gitu. Damn. Nah, makanya gue nggak tahu dari mana, tapi gue inget banget kalau misalnya lo nikah, jangan sampai lo tinggal di rumah mertua. In case, maksudnya kalau misalnya ada, kecuali misalnya kayak ada renovasi rumah kita gitu ya, kayak Iya. sementara doang, tapi ya itu lain cerita gitu ya. Iya. Pokoknya jangan sampai.
Kalau bisa, mending ngontrak juga kalau misalnya kalian belum bisa beli rumah, mending ngontrak, yang penting after married itu kalian membangun hubungan berdua. Mmm. Jangan ada 2 kepala atau 2 ratu atau 2 raja di rumah. Ya. Ya. Takwet. Takwet. Lanjut. Oke. Lanjut. Oh, ini udah. Ini terakhir ini, Oh, pertanyaan. terakhir? Apa yang penting dalam pernikahan biar long lasting dan tetap romantis? Sekali lagi, Kita belum mohon maaf, menikah. kita belum married. Tolong kalau untuk audiens Bafwan Podcast yang izin teman-teman ya. Kalau ada yang sudah meritnya lama, bisa dijawab tolong. Ada nggak kiat-kiat agar pernikahan long lasting dan tetap romantis gitu? Silakan teman-teman dijawab, bantuin. Oke, ini karena listnya sudah habis. Ada gak yang di luar list tadi yang ada di pikiran lo atau seringkali lo denger dari orang-orang terdekat atau keluarga atau teman-teman lo yang sudah menikah gitu ya, atau mungkin dari cici lo yang udah menikah juga, ada gak yang tidak ada di list yang tadi tuh? Merit tuh ya sebenarnya sama-sama lagi lah ya. Merit tuh bukan yang gue paling sering diomongin di keluarga gue tuh, merit tuh nggak usah buru-buru. Jangan cepet-cepet. Maksudnya kalau misalkan emang ada sesuatu yang mesti ditunggu, kayak gue kan sekarang sebenarnya udah lamaran nih. Tapi maksudnya ada sesuatu yang masih lagi diberesin. Nah udah nggak apa-apa, diberesin aja pelan-pelan, nggak usah buru-buru gitu. Diberesin pelan-pelan kan sambil nabung juga gitu. Nggak ada tuh tenggat waktu atau harusnya tuh segini, umur segini, lu cewek umur segini udah married, kalau nggak ketuaan. Ntar nggak bisa punya anak segala macam bla bla bla. Maksud gue tuh kayaknya nggak perlu dipaksakan deh. Ya. Gitu. Kalau Kalau memang misalkan nantinya takdirnya, kalau misalnya memang jalannya nggak dikasih anak gitu ya, misalnya iya. nikahnya umur sekian dan tidak punya anak, emang kenapa? Iya, maksudnya nggak Kan itu bukan apa-apa. goal utama. Betul. Kan goal utama yang gue pengen itu ya sebenarnya tuh, ini gue mengambil kata-kata teman kantor gue. Tapi ini gue sangat setuju banget. Gue itu kan sekarang pacaran dan sekarang maksudnya udah tunangan gitu ya. Dan gue merasa tuh Jeffrey itu tuh sahabat gue gitu. Di semua milestone gue 2 tahun ini gitu. Dan pernikahan itu mengabadikan pertemanan gue dengan Jeffrey gitu. Jadi ya itu, gue tuh mau mengabadikan itu sebenarnya. Gue bertumbuh bersama, gue mungkin kalau kita berdua ada trauma, kita masing-masing bisa sembuh traumanya gitu. Ya kayak gitu-gitu hal-hal yang membangun di aspek kita pribadi masing-masing gitu. Ya kita mau travel the world, pengen ngeliat dunia tuh kayak apa di luar sana gitu, kemana pun gitu. Kita mau buat apa kek, mau ngapain kek gitu. Lebih ke situnya sih gue, lebih kayak gue nggak sabar tuh gue pengen adventures berdua gitu. Explore apapun berdua gitu. Lebih ke situnya sih. Jadi kalau misalkan balik lagi ke petuah merit tuh nggak usah buru-buru, apalagi memaksakan merit karena pacarannya udah lama. Padahal udah tahu cowoknya atau ceweknya itu red flag, menurut gue sangat disayangkan ya gitu. Kalau dari lu ada nggak yang sering diomongin gitu di keluarga?
Itu ya salah satu yang kemarin video yang lo unjukin tuh salah satunya ketika kalian sudah menikah sebagai cewek harus bisa punya tabungan sendiri di Oh iya luar itu benar. apa yang kalian berdua sudah eh, ada kelihatan gitu ya. Mhm Karena mhm. kita nggak tahu tiba-tiba kita butuh apa gitu ya Mmm, dadakan. Jadi kayak kita punya punya kotak safety lah. Maksudnya kita punya mhm, emergency lah. Kalau misalnya iya, tiba-tiba butuh gitu ya mhm, yang ya pokoknya sebagai perempuan harus punya tabungan sendiri di luar apa yang kalian sudah perhitungkan. iya, Terus apa ya? Setelah menikah itu usahain punya 2 rekening atau 3 rekening yang berbeda untuk beberapa kebutuhan yang berbeda. mmm, Yang pertama rekening bersama yang kalian mhm tahu satu sama lain pengeluaran semuanya, mhm, pengeluaran rumah dan lain-lain. Yang satu itu rekening buat pribadi kita, rekening pribadi. Yang satu itu tujuan eh kayak buat kita mau travel, emergency fund, tabungan lah yang benar-benar nggak bisa dipakai gitu. dana darurat lah ya, mhm, Hmm, iya. terus apa lagi ya? Hmm, Berarti udah sih. selalu harus produktif ya, even maksudnya cewek kan kadang, banyak yang males kerja abis merit gitu. Nah, itu Iya kalau itu menurut kan. gua, ini menurut gua sendiri ya. Iya Kalau iya iya. kalau kalaupun gue nikah gitu ya, gue masih Mhm, tetap mau kerja karena gue tuh nggak bisa diem di rumah, gue nggak bisa nggak nggak ngapa-ngapain. bisa, mhm, Maksudnya gue kerja aja, kalau gue misalnya udah kerjaan gue selesai gitu, gue pasti ada melakukan sesuatu gitu iya, di luar itu. Gue nggak mhm, bisa ngebayangin diri gue nggak punya kerjaan setelah nikah, nggak kerja, nganggur, gimana gitu. Nggak bisa iya, gue ngebayangin gue yang seperti itu. Jadi gua sebagai cewek, kalaupun kalian nih udah nikah gitu ya, tetaplah bisa produktif gitu ya. iya, Entah mhm, entah misalnya kalian misalnya memang sudah tidak kerja kantoran tapi punya bisnis kecil-kecilan atau iya, apalah yang dilakukan di rumah gitu ya atau freelance lah gitu. yang bikin kalian tuh punya aktivitas, kalian punya kegiatan gitu ya di luar ngurus anak dan lain-lain karena Mmm, again yang gue lihat tuh dari teman-teman atau dari orang-orang yang sudah menikah dan punya anak, ketika kalian cuma di rumah aja ngurusin anak, itu akan stres loh. mhm mhm Kayak mhm, kalian nggak akan ngadepin itu terus gitu. Kalian harus mhm, punya distraksi buat kegiatan yang mengurus anak itu. Karena iya kita iya, manusia gitu. iya iya iya, Kita juga butuh have fun, kita juga butuh me time gitu sebagai iya, perempuan mhm. gitu. Benar, 100%. Jangan ya kalau gue pribadi sih gue tidak mau berhenti bekerja ya, tetep maksudnya Hmm. kalau misalkan one day gue nggak kerja kantoran ya bikin kayak kayak lu bilang, Ya, bikin usaha lah kecil-kecilan atau iya, ngapain kek kalaupun gitu. tiba-tiba misalnya syukur-syukur tiba-tiba cowok gue jadi miliuner miliarder gitu ya, duitnya Mhm, banyak dan gue nggak butuh kerja lagi. Gue sempet kayak ada tuh kayak omongan-omongan kalau misalnya duit lo 10 kali dari yang sekarang sebulan, misalnya gaji lo 10 kali dari yang sekarang, boleh gak gue nggak kerja? Gue iseng nanya nah, doang. Kata heeh dia, heeh, ya ngapain lo kerja lagi kalau kita udah punya, gue udah punya 10 kali penghasilan, dia bilang gitu. iya Terus iya. gue mikir-mikir lagi, enggak, kayaknya gue tetap bakalan kerja, Soalnya nggak biarpun usah gue nggak kerja diem, kantoran, ya ada lah yang harus gue iya, lakuin gitu. heeh heeh, Gitu, karena gue nggak bisa diem. iya. Nggak betah gitu kalau diem gitu di Iya. di rumah. Ya begitulah. Hmm. Quite interesting ya hari ini ya sebenarnya ya, Yas. Hmm? Quite interesting, maksudnya banyak belajar hal-hal baru lah untuk persiapan Iya. merit gitu. Iya,
soalnya pas banget kan kita berdua memang belum menikah, Mhm. dan banyak juga teman-teman kita yang sudah menikah udah lama gitu ya. Jadi ya memang yang seperti inilah yang kita perlu denger gitu. Ya, benar. Yang seperti inilah kita perlu. Jadi ini hari ini kebalikan dari episode-episode biasanya gitu, yang biasanya kita Mhm. memberikan masukan. Hari Iya, ini kita diberikan mendengarkan. masukan. Iya. Mungkin kalau misalkan kalian ada masukan tambahan lain boleh langsung ke komen aja. Kan masukan ini bukan buat kita doang tapi buat seluruh pendengar Bakwan Podcast gitu. Siapa tahu membantu. Iya. Oke, closing aja kali ya. Ada yang lu mau tambahin lagi nggak? Udah sih, Udah, cukup. udah cukup. Nah, Silakan dari di gue closing. gue juga cukup. Terima kasih untuk Bakwan Insiders dan pendengar-pendengar Bakwan sekalian. Terima kasih sudah mendengar podcast hari ini. Jangan lupa di klik subscribe, di klik like, dan share dan komen di YouTube kita yang di Bakwan Podcast ini. Dan jangan lupa kita follow di Spotify, Instagram, Apple Podcast kita itu semuanya namanya Bakwan Podcast. Jangan lupa di follow. Kita sampai bertemu di episode selanjutnya. Minggu depan kita libur dulu karena Yosi Iya. harus overseas ya. Kayak ada apa sih, dinas luar negeri berarti ya. Gitu. Iya, gue mau Gitu. terbang. Baik, gitu. Karena dia mau dinas, jadi kita liburkan dulu. Terima kasih Bakwan Insider sudah mendengarkan kami berdua. See you in the next episode. Bye-bye. Bye.